Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Mustafa. Nomor NPM saya 206.005. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Lampung, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dan saya kelas A reguler. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman tugas dari mata kuliah IBD, Ilmu Budaya Dasar. Di sini saya akan mengambil di bab 11, yaitu yang mana judulnya nilai-nilai budaya. Nilai budaya adalah sesuatu yang berjalan dan berkembang dalam masyarakat lintas agama, suku, ras, dan status sosial di masyarakat yang kemudian menjadi norma universal untuk menyanggah kehidupan bersama yang meliputi konsep cinta kasih, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab, serta harapan-harapan atau cita-cita. Dalam bab ini, mahasiswa-mahasiswi diajak untuk bersama-sama mendalami dan memahami yang kemudian dapat menjelaskan nilai budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat yang menjadi penyangga norma kehidupan bersama. Materi pokok yaitu cinta kasih, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab, dan harapan. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam kebudayaan, diantaranya yaitu cinta kasih, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab, dan harapan. Dan cinta kasih, definisi cinta kasih adalah merupakan kehendak jiwa yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang disertai dengan rasa tanggung jawab dan bersifat rasional. Cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari harus kita budayakan dalam rangka untuk mewujudkan kedamaian dalam hidup. Ruang lingkup cinta kasih meliputi cinta kasih kepada Allah, cinta kasih kepada orang tua, pada anak, cinta kasih antar sesama manusia, dan cinta kasih pada lingkungan alam. Cinta kasih antar sesama manusia, cinta kepada sesama adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Menurut Eric Fromm, ada 4 syarat untuk mewujudkan cinta kasih, yaitu yang pertama, knowledge, pengenalan. Yang kedua, responsibility, yaitu tanggung jawab. Dan yang ketiga, care, perhatian. Dan yang keempat, respect, saling menghormati. Selanjutnya yaitu cinta kasih kepada Allah. Salah satu cinta yang diajarkan Rasulullah SAW di antaranya adalah mencintai dan mengasihi sesama. Kecintaan ini sebagaimana pernah dicontohkan beliau, tak pernah dibedakan antara muslim dan non-muslim, bahkan tidak dibenarkan jika kita tidak berbuat adil kepada suatu kaum, misalnya hanya karena benci kepada mereka. Itu berada di surat Quran surat nomor 5 ayat 8. Yang mana berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisṭi ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjut, yaitu penderitaan merupakan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi tetapi terjadi.
Penderitaan dibagi menjadi dua, yaitu penderitaan lahir dan penderitaan batin. Kedua penderitaan tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berjuang untuk menghindari penderitaan. Di antara bentuk atau wujud dari penderitaan antara lain, yang pertama yaitu kesedihan. Setiap kesedihan membawa tantangan tersendiri untuk dihadapi. Beberapa contoh musibah atau kesedihan yang dapat melahirkan reaksi berbeda-beda adalah yaitu kehilangan kedua orang tua, keguguran, dan kehilangan anak. Yang kedua yaitu siksaan. Berbicara tentang siksaan, maka yang terbayang pada benak kita adalah tentang neraka dan dosa. Di Al-Quran banyak sekali dalam ayat-ayatnya mengungkapkan tentang neraka dan dosa, rewards and punishment yang akan diterima oleh hambanya baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan akhadna bidambi faminhum man arsalna alaihi hasibah wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man agraqna wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun, yang artinya maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepada hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan kami Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, kekalutan mental. Secara sederhana, kekalutan mental dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang mengatasi persoalan hidup yang harus dijalaninya, sehingga yang bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Sebab-sebab timbulnya kekalutan mental yaitu A. Kepribadian yang lemah atau kurang percaya diri sehingga menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri. Maksudnya orang-orang yang melankolis. Yang B. Terjadinya konflik sosial budaya akibat dari adanya norma yang berbeda antara dirinya dengan lingkungan masyarakat. Yang C. Pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi berlebihan terhadap kehidupan social overacting, dan juga sebaliknya terlalu rendah diri underacting. Yang keempat yaitu rasa sakit. Rasa sakit adalah rasa yang tidak enak bagi penderita akibat menderita suatu penyakit. Rasa sakit yang diderita oleh penderita dapat mengakibatkan kegundahan hati dan perasaan. Rasa sakit yang diderita itu ada yang bersifat lahiriah dan batiniah. Rasa sakit yang bersifat lahiriah seperti sakit mata, sakit perut, sakit gigi, dan lain sebagainya. Sedangkan sakit yang bersifat batiniah itu adalah penyakit yang ada dalam hati manusia, seperti iri, dengki, hasud, takabur, riya, dan lain sebagainya. C. Keadilan. Yang D, ya, sekarang D. Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Indikator sikap adil diantaranya sikap di tengah, tidak berpihak kepada salah satu di antara dua orang yang berselisih. Secara umum, adil diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zolim adalah zolim. Adil merupakan sumber ketenangan dan kedamaian. Sikap adil harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup adil meliputi adil pada diri sendiri, adil pada sesama manusia, dan adil kepada Allah. Yang E. Pandangan hidup disebut juga dengan falsafah hidup, merupakan suatu hal yang mendasari seseorang untuk mengambil sikap dalam hidup. Perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup yang dimiliki. Akan tetapi pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu dari diri
terdiri dari 3 macam. Yang A, pandangan hidup berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang B, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang C, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Masuk ke selanjutnya, cita-cita. Cita-cita merupakan pandangan masa depan dan pandangan hidup di masa yang akan datang. Cita-cita tidak sama dengan pandangan hidup, sekalipun demikian. Cita-cita erat kaitannya dengan pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan bagian dari hidup manusia yang dapat mencerminkan citra hidup individu maupun masyarakat. Selain itu juga mencerminkan cita-cita atau aspirasi seseorang dan sekelompok orang atau masyarakat. Yang selanjutnya, kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak atau ilmu maupun dengan tenaga atau jasmani atau dengan kedua-duanya. Selanjutnya yaitu kepercayaan atau keyakinan. Keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Merupakan sikap berani mempertanggungjawabkan atas semua yang dilakukan. Ruang lingkup tanggung jawab meliputi tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada sesama manusia, dan tanggung jawab kepada Allah. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada terhadap Allah. Yang selanjutnya yaitu harapan, disebut juga dengan cita-cita, merupakan sesuatu keinginan yang diharapkan bisa terjadi atau diwujudkan. Setiap orang pasti mempunyai harapan, baik harapan jangka pendek maupun jangka panjang. Harapan inilah yang menjadikan seseorang optimis dalam menjalani hidup. Antara harapan dan cita-cita terdapat persamaan, yaitu satu, keduanya menyangkut masa depan karena belum terwujud. Yang kedua, pada umumnya dengan cita-cita maupun harapan orang menginginkan hal yang lebih baik atau meningkat. Pada hakikatnya harapan itu adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kodratnya. Harapan manusia atau kebutuhan manusia itu adalah yang pertama, kelangsungan hidup, keamanan, hak dan kewajiban mencintai dan dicintai, diakui lingkungan, perwujudan cita-cita. Sekian dan terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan supaya tetap memenuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker.